kecepatan sekali. Hormat! Hei! Tegak! Hei! Ke samping kanan dan kerjakan. Kerjakan! Yang sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, serta kesempatan untuk melaksanakan aktivitas, diawali dengan kegiatan apel gabungan pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta apel yang saya banggakan, mungkin agak heran, saya atas seizin Pak Camat, saya pada kesempatan apel gabungan pagi hari ini mengambil apel. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada para peserta apel gabungan. Yang pertama, tentunya saya ingin memperkenalkan diri. Karena baru sekitar 10 hari saya mendapat tugas untuk melaksanakan atau memimpin di wilayah Polsek India. Saya ingin memperkenalkan diri biar nanti tidak menimbulkan pertanyaan saha-eta. Ya, nama saya Didi Rohim Hadi Waskita, tapi nggak ditulis panjang. Kalau ditulis panjang sampai ke sini. Kemudian pangkat komisaris polisi atau kompol, kalau dalam TNI mayor ya Pak. Kemudian jabatan saya sekarang adalah Kapolsek Indiang, terhitung mulai Senin kemarin kalau nggak salah itu. Kemudian kalau berbicara 2008 saya masuk Tasikmalaya itu menjadi Kapolsek Indiang, kemudian 2011 Kapolsek Jabar. Dan 2020 bulan Juni kembali lagi ke Tasikmalaya. Kemudian yang kedua, ya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan perkembangan situasi saat ini. Jadi sudah beberapa bulan ke belakang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, corona lah istilah gampangnya itu. Itu memang mempunyai dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah dampak dari kesehatan. Dampak kesehatan, dari aspek kesehatan memang COVID-19 ini banyak yang menimbulkan korban jiwa. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah kota Tasikmalaya itu hanya 2 kalau nggak salah. Sehingga akan menambah jumlah pengangguran. Jumlah ini segera meninggalkan kita semuanya. Dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ada beberapa program pemerintah yang sudah diluncurkan, ya mau tidak mau, ya kita harus ikuti. Kemudian dipantau juga, dimonitor, jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang ataupun pendistribusian bantuan sosial itu. Kemudian terakhir juga dari Indiang dan Jebedes itu bisa terlaksana, sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan lancar, kesejahteraan meningkat, situasi Kamtibmas aman, produktif. Makanya di beberapa lokasi itu ada yang mendirikan kampung tangguh, ya kan? Ada 3 aspek juga dari kampung tangguh itu. Penyakit, berbagai macam penyakit sebenarnya, tidak hanya penyakit atau virus corona, berbagai. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Apel gabungan selesai tanpa penghormatan pasukan dan terus sesuaikan dengan rencana. Kerjakan. Polsek yang membawahi 3 wilayah administratif termasuk kecamatan Bukit sebagai lintas sektor dari aspek keamanan, kesehatan, pemerintahan, keagamaan, silakan nanti koordinasi dengan Pak Sekmas, dari sakit
mungkin ada nanti perbaikan-perbaikan silahkan di kelurahan, mulai dari administrasi surat menyurat. Jadi alhamdulillah sudah cek di sana. Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras rekan-rekan semua melaksanakan tugas. Terakhir, selamat datang juga kami atas nama pemerintahan Kecamatan Bungursari. Selain ucapan terima kasih juga menyampaikan kaitan dengan pelaksanaan tugas, arahan, bimbingan dan kerjasamanya dengan pihak keamanan dari Polres, dari Koramil. Kegiatan ekonomi yang notabene tadi disampaikan banyak yang PHK dan sebagainya kaitan dengan keamanan. Setelah ini dapat mengubarkan masing-masing ke unit kerja atau ke satuan masing-masing. Istirahat di tempat. Ya tentunya kami menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Kemudian pada intinya kita berupaya untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Bungursari ini tetap kondusif dengan melakukan berbagai macam upaya, baik itu preventif, preemptif maupun penegakan hukum atau preventif, seperti itu aja. Ya selama program itu masih bisa mendukung untuk peningkatan kesejahteraan dan keamanan di Kecamatan Bungursari, itu akan kami lakukan. Tentu harus bekerja sama dengan unsur aparat pemerintah terkait, baik itu dari pemerintahan kecamatan, TNI, Polri. Ya sebenarnya kita tidak melarang orang melakukan aktivitas sepanjang aktivitas itu tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, karena kita tidak tahu proses penyebaran COVID Corona itu seperti apa. Yang penting ada antisipasi dari warga masyarakat. Tetap harus melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak. Saya kira itu program yang tetap harus dilaksanakan oleh warga masyarakat agar COVID-19 itu tidak menular di wilayah Kecamatan Bungursari. Untuk minggu pertama hari Selasa kita sudah dijadwalkan apel gabungan tingkat Kecamatan Bungursari yang melibatkan lintas sektoral mulai dari Muspika, Puskesmas, Kementerian Agama, pihak MUI dan sebagainya. Dan kebetulan untuk Kecamatan Bungursari yang berada di wilayah kerja Polsek Indihang, Kapolseknya ada pergantian. Jadi Kapolsek yang lama ditugaskan ke Polda dan sekarang Kapolsek yang baru Pak Dikdik dari Polda menjadi Kapolsek Indihang. Jadi apel tadi sekaligus ucapan perkenalan dan kami mengucapkan selamat datang, selamat bertugas. Semoga dengan Kapolsek yang baru Kecamatan Bungursari kita lebih kompak dalam rangka melayani masyarakat. Harapan kami di masa memasuki new normal dengan penerapan protokol kesehatan dan sekarang juga kaitan dengan kesehatan ada DPD, cikungunya dan sebagainya, peran aktif dari Polsek juga dalam rangka himbauan serta Kamtibmas di wilayah Kecamatan Bungursari bisa bersinergi dan mencapai visi misi Kota Tasikmalaya.